Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Danto Irwanto di Dan Podcast dalam edukasi hukum. Ya, pada kesempatan kali ini melihat di video selanjutnya ya kita akan membahas berkaitan dengan video sebelumnya yang membahas sarjana hukum bisakah melakukan pendampingan hukum, yang mana dan pembahasan tersebut berkaitan dengan pararegal, dan kita sekarang akan membahas apa yang dimaksud dengan pararegal atau apa sih itu pararegal. Ya, mungkin kita bertanya-tanya ya. Sebelum masuk kepada pembahasan tersebut ya, sebelumnya sedikit menambahkan ya, jikalau selaku mahasiswa hukum ya, segeralah atau bagi kalian selaku mahasiswa hukum, belajarlah membentuk atau mengikuti pelatihan para pemberi bantuan hukum atau LBH dan semacamnya, agar begitu kalian keluar itu dan sebelum kalian magang, kalian lebih mengerti ya praktis atau praktek di dalam dunia hukum. Ya, pararegal di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 ya, tentang bantuan hukum itu diatur, dan di dalam Permenkumham. Apa sih Permenkumham? Itu peraturan ya Menteri ya Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dulu ya nomor 1 tahun 2018 ya, tentang pararegal dalam memberi bantuan hukum atau Permenkumham nomor 1 tahun 2018. Namun di situ tidak secara eksplisit membahas berkaitan tentang pararegal yang mendefinisi ya dalam arti di sini. Nah, tapi di dalam Permenkumham nomor 3 tahun 2021 dikatakan definisi pararegal itu yaitu orang yang disebut sebagai ya, atau bisa dikatakan sebagai kelompok atau komunitas di dalam masyarakat yang mengikuti pendidikan pararegal atau mengikuti pelantikannya di dalam diklat pararegal tersebut, yang pastinya bukan profesi advokat dalam memberikan bantuan hukum, tidak secara mandiri pula, harus ada pendamping. Nah, di situ juga banyak juga ya berkaitan tentang tersebut, terutama pedoman sebagaimana surat edaran ya, surat edaran Mahkamah Agung tentang pemberi bantuan hukum itu diatur juga, atau juga ada juga diatur dalam undang-undang tersebut, yang mana ada pos bantuan hukum ya di setiap pengadilan negeri. Nah, pertanyaan merujuknya, bisakah pararegal melakukan secara litigasi? Nah, jadi hampir sama dengan sarjana hukum. Jadi pararegal tidak bisa. Dulu di dalam peraturan Permenkumham itu ada pasal yang mengatur hal itu, cuman dibatalkan atas putusan Mahkamah Agung ya nomor 22 tahun 2018. Ya, jadi tidak bisa lagi pararegal ini menangani perkara secara litigasi di dalam pengadilan. Jadi hanya bisa secara non litigasi, itu kan mencakup penyuluhan hukum ya, non litigasi ini konsultasi, mediasi ya, negosiasi, pemberdayaan di dalam masyarakat di dalam penyelesaian hukum secara umum. Nah, jadi itulah pararegal yang di mana naungan tersebut ada dalam naungan lembaga atau LBH, lembaga bantuan hukum. Nah, di dalamnya juga seperti video sebelumnya, sarjana hukum itu juga tidak bisa sendiri menangani, harus ada pendamping ya, atau pembina, ada pembinaan. Dalam hal ini pembina ini selaku ya advokat sendiri gitu kan. Nah,
tidak bisa ya membuat surat kuasa secara utuh kepada klien gitu. Namun harus ada pembinaan kepada asisten advokat. Dia juga tidak bisa dikatakan asisten advokat. Asisten advokat hanya bisa dikatakan sesudah dia melakukan pendidikan advokasi atau pendidikan advokat, baru bisa dikatakan sebagai asisten advokat di kantor-kantor hukum. Nah, bedanya ini kan sangat beda sekali ya. Kalau lembaga bantuan hukum sudah ada aturannya di perundang-undangan, dan kalau kantor advokat ini sudah ada undang-undang advokat tersendiri, yaitu profesi ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan LPH kadang kan. Nah, terus ada syarat juga, nanti akan kita bahas. Untuk selanjutnya akan kita bahas di part 2.